pagi Bapak Ibu semuanya. Kami mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar lagi. Kita akan mulai webinar ini sekitar 5 menit lagi sambil menunggu beberapa peserta lain. Terima kasih. Oh, Bu Vivi udah join. Sebentar lagi deh, 5 menit lagi. Ini coba Mas, linknya dikirim ke WA-nya Himasing Mas, kali aja ada yang mau join ke linknya Himasing. Kamu nggak join Himasing? Udah ya, kita mulai aja kali ini ya. Kita mulai aja ya. Baik, Bu Mita dan Bu Yosefa, kita mulai sekarang saja. Mungkin Ibu Dekan sudah bergabung dengan kita pagi ini. Mas, tolong di-mute suaranya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaannya menunggu dimulainya acara webinar bertajuk Information Session on Fulbright Scholarships yang diselenggarakan oleh Program Studi Sastra Inggris Universitas Respati Yogyakarta. Terima kasih banyak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Pertama-tama perkenalkan, saya di sini Novi Wulandari yang akan bertindak sebagai moderator untuk acara webinar pagi ini. Sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai saja acara pagi ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aminef Fulbright Indonesia yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita semua, membagikan informasi-informasi seputar beasiswa Fulbright yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan gitu ya. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi karena pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin mengetahui tentang beasiswa Fulbright ini. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan dua narasumber yang akan bergabung dengan kita pagi ini. Yang pertama ada Ibu Miftahul Mardiah yang merupakan Associate Communication Officer dari Aminef Fulbright Indonesia. Di pojok atas Anda bisa melihat beliau di sana live dari Jakarta dari kantor Aminef. Dan kemudian yang kedua ada Ibu Yosefa Aryani Iswandari, Master of Education yang sekarang juga live dari Ohio. Terima kasih Ibu. Sekarang jam berapa ya Bu di sana ya Bu ya? Jam 22.09. Oh, sudah harusnya waktunya istirahat ya. Terima kasih sekali Bu Yosefa. Nah, Bu Yosefa ini merupakan penerima beasiswa Fulbright yang sekarang tengah melanjutkan studi untuk gelar PhD di The Ohio State University.
Nah, ini sebenarnya kali kedua untuk Bu Yusefa menerima beasiswa Fulbright. Sebelumnya di jenjang master, Bu Yusefa juga merupakan salah satu peraih beasiswa Fulbright di Arizona State University. Ya. Begitu perkenalan singkatnya, nanti kita dengarkan saja cerita menariknya. Kalau dari saya tidak kurang menarik, jadi langsung ke narasumbernya saja nanti begitu ya. Baik, sebelum kita menuju ke Bu Mita dan Bu Yusefa, saya mengundang Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Ibu Haula Lutfiati Rohmah, untuk sedikit memberikan sambutan atau wejangannya untuk kami, untuk acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Haula. Oke, terima kasih Bu Novi. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang sangat berharga ya untuk kita semua, karena pada kali ini nanti kita akan menyaksikan dan juga sharing pengalaman dalam acara webinar dari Universitas Respati dan juga bersama Aminef. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah Ibu Miftahul Mardiah, kayaknya masih muda, panggilnya harusnya Kak aja ya. Pada Kak Miftahul Mardiah dari Aminef dan juga pada Kak Yusefa yang nantinya akan share pengalaman kepada audiens terkait dengan beasiswa Fulbright dan juga kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan studi melalui beasiswa Fulbright. Kepada peserta yang sudah bergabung pada webinar kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa membantu teman-teman ataupun peserta yang datang, yang menghadiri webinar ini untuk merencanakan studinya lebih lanjut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara, Kak Yusefa dan Kak Miftahul, dan juga para peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Sastra Inggris, teman saya yang cantik jelita ini, Mbak Novi, sudah mau mengadakan acara webinar ini. Itu saja mungkin kata sambutan dari saya. Semoga pada kesempatan ini kita bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak Bu Dekan. Nanti kita makan siang bareng setelah ini. Ya, tadi sedikit sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, yang bisa menjadi penyemangat bagi kami khususnya untuk membuat acara-acara yang lebih menarik selanjutnya begitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke acara inti. Namun sebelum saya berikan kesempatan kepada para narasumber untuk memaparkan materinya, saya ingin memberi sedikit pengumuman kepada para peserta. Kami menyediakan e-sertifikat nanti di akhir acara begitu ya. Jadi mohon untuk stay mendengarkan sampai akhir. Nanti kita juga akan ada question and answer session bagi siapa saja yang ingin bertanya kepada para narasumber terkait beasiswa Fulbright. Nanti boleh sharing pertanyaannya begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk acara yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Miftahul Mardiah, Associate Communication Officer dari Aminef Fulbright Indonesia. Nanti Bu Mita akan lebih banyak memaparkan tentang informasi beasiswa Fulbright itu sendiri ya, berbagai jenis beasiswa Fulbright yang bisa didapatkan oleh kita masyarakat Indonesia begitu ya. Nanti di sesi kedua Bu Yusefa akan lebih banyak berbicara tentang pengalaman meraih beasiswa Fulbright dan juga pengalaman hidup di negara Paman Sam itu seperti apa seperti itu ya, karena sudah lama berada di sana. Baik, itu saja dari saya. Saya akan langsung berikan kesempatan kepada Bu Miftah untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada seluruh peserta kami mengucapkan selamat mengikuti webinar.
Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Novi selaku Kaprodi Bahasa Inggris Unrio yang juga menjadi moderator pada pagi hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada Aminef untuk mempresentasikan mengenai beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Haula, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi yang sudah memberikan sambutan tadi. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mita, Associate Communications Officer di Aminef. Terima kasih banyak sudah bergabung pada acara Google Meet pada pagi hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Nah, selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan mempresentasikan mengenai beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia, termasuk juga dengan sejarahnya, terus setelah itu apa saja fasilitas yang ditawarkan, dan lain-lain. Nah, saya akan mulai memberikan PowerPoint ya, untuk ditampilkan. Ya, beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa foto dari para Fulbrighter. Dan tentunya studi ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat, sudah menjadi mimpi bagi teman-teman yang hadir, khususnya pada sesi pagi hari ini ya. Dan sebelumnya saya juga akan ceritakan atau putarkan video mengenai perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia, di mana dalam video 5 menit tersebut teman-teman bisa melihat bagaimana sejarahnya Fulbright di Indonesia, setelah itu apa saja atau bagaimana testimoni dari para alumni baik dari Indonesia maupun Amerika dan dari berbagai generasi yang berbeda. Selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities.
have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious work. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video mengenai beasiswa Fulbright di Indonesia. Jadi video tersebut kami buat di tahun 2017 ketika kami merayakan 25 tahun Aminef di Indonesia dan juga 65 tahun program Fulbright di Indonesia. Sekarang saya akan lanjutkan dengan PowerPoint lagi untuk melanjutkan materinya. Oke. Nah, ini adalah foto dari Senator J. William Fulbright yang menginisiasikan program Fulbright. Apa sih program Fulbright itu? Program Fulbright itu adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, di mana secara global usianya sudah 70 tahun dan ditawarkan ke lebih dari 160 negara termasuk Indonesia. Jadi program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, dosen, guru, dan profesional di segala bidang untuk mendapatkan pendidikan, melakukan penelitian, ataupun mendapatkan pelatihan. Nah, sementara itu untuk visi misi Fulbright sendiri itu adalah ada sesuatu yang dicapai, yaitu bagaimana caranya untuk memahami dan menghargai kebudayaan lain, cara pandang lain, memberikan kesempatan kepada calon pemimpin untuk bisa belajar dan hidup di suatu negara lain, sehingga mudah-mudahan untuk kedepannya para pemimpin ini bisa mengambil keputusan yang bermanfaat dan juga menghindari konflik antar bangsa. Nah, berbicara tentang Fulbright, karena memang sudah sangat panjang sekali ditawarkannya di dunia, maka profil penerimanya pun sudah ada 37 orang kepala negara dan juga 60 orang pemenang Nobel. Mungkin beberapa namanya sudah ada yang familiar ya bagi rekan-rekan yang ada di sini. Beasiswa Fulbright kalau di Indonesia itu dikelola oleh Aminef, American Indonesian Exchange Foundation. Ini adalah tampilan kantor kami. Nah,
Di Yayasan Aminah ini kami berdiri sejak tahun 1992 dan kami merupakan yayasan nirlaba di bangsa, yaitu Dewan Pembina dan Pengurusnya dari Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Karena memang pada dasarnya kami adalah program mengelola program pertukaran, maka orang Indonesia yang ke Amerika itu mereka menjalani studi untuk S2, S3, penelitian seperti penelitian pasca doktoral dan juga pelatihan profesional. Sementara orang Amerika yang ke Indonesia mereka datang untuk penelitian dan juga mengajar di Indonesia. Untuk Fulbright di Indonesia sendiri, tahun pertama kami memiliki grantee itu ada di tahun 1952. Dan dalam kurun waktu hingga saat ini, kurang lebih ada 3.000 alumni dari Indonesia dan 1.100 alumni orang Amerika yang pernah ke Indonesia. Dan kebanyakan memang profilnya adalah penerima beasiswa di tingkat S2 dan S3. Sementara sisanya yaitu 20% mereka menerima program fellowship di berbagai program nirgelar. Nah, ini adalah salah satu alumni kami, yaitu alumni Fulbright pertama dari Indonesia, ada Bapak Hasan Syadili. Tentunya teman-teman sudah cukup familiar ya, karena ini teman-teman rata-rata dari prodi bahasa Inggris, ini adalah kamus wajib yang legendaris, yang pasti sudah menjadi pegangan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah kamus Inggris bahasa Inggris Indonesia Inggris, di mana Bapak Hasan Syadili itu merupakan salah satu Fulbright pertama kali di tahun 1952, di mana di Cornell University beliau bertemu dengan Bapak John Eccles ketika Bapak Hasan kuliah jurusan sosiologi. Berikutnya ada juga Bapak Rusandi Kartakusuma, Kiai Haji Agus Salim yang juga mantan Menteri Luar Negeri, juga merupakan alumni Fulbright. Jadi sangat banyak sekali. Nah, berikutnya yang alumni yang termasuk generasi baru ada Ibu Diko Rita Karnawati, yaitu Kepala BMKG, terus ada Bapak Nasaruddin Umar yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Iwan Syahril yang baru-baru ini dilantik menjadi Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Kemendikbud, beliau juga alumni beasiswa Fulbright. Terus juga ada Ibu Alimatul Kipiyah, ini dari Jogja ya, anggota Komnas Perempuan. Dan juga ada staf Presiden Republik Indonesia yang juga alumni Fulbright. Kalau untuk Ahmad Fuadi yang seorang novelis, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi. Saya akan putarkan quote dari Ahmad Fuadi mengenai beasiswa Fulbright sebagaimana dicantumkan di dalam buku Dari Sabang Sampai Merauke yang kami susun dalam rangka memperingati ulang tahun 60 Fulbright di Indonesia dan 20 tahun di Aminah di Indonesia. Oke. Setelah itu juga ada Intan Paramadita yang merupakan seorang pengarang dan akademisi, dan juga beberapa alumni lainnya yang merupakan tokoh ternama Indonesia. Salah satunya adalah Iwan Tirta, maestro batik yang kuliahnya di Amerika waktu itu di bidang hukum. Nah, sementara untuk Fulbrighter ke Amerika ke Indonesia, berikut ini ada beberapa namanya, yaitu ada Profesor Bill Liddell dan juga Janet Steele, di mana mereka ini setelah menyelesaikan program itu mereka masih berkomitmen terhadap Indonesia. Jadi mereka masih sharing tentang ekspertis mereka tentang Indonesia di berbagai kesempatan. Sekarang kita menginjak ya, kenapa harus ke Amerika dan kenapa Fulbright. Nah, Amerika memiliki 4.000 universitas yang berbeda dan menawarkan berbagai disiplin ilmu dan topik penelitian. Selain itu, di sana masyarakatnya sangat multikultural, dengan mutu pendidikan yang tentunya terjamin, suasana kampusnya nyaman, fasilitas belajar lengkap, tenaga pengajar juga bertaraf internasional. Saya rasa nanti dari Mbak Yusefa akan bisa memberikan testimoni yang lebih lengkap tentang itu ya. Sekarang kita masuk kepada kenapa harus beasiswa Fulbright. Yang pertama tentunya adanya global network.
karena Anda mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Fulbrighter dari berbagai negara. Nah, untuk beasiswa Fulbright sendiri, proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat itu juga akan dibantu prosesnya. Tidak hanya didaftarkan ke 1 kampus, tapi ke 4 sampai dengan 5 kampus untuk mereka yang melamar Fulbright Master's Degree atau Fulbright jenjang PhD. Kalau nanti teman-teman sudah berangkat ke Amerika, maka Anda juga diberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi. Setelah itu, Anda juga boleh mengikuti program pre-academic training sebelum menjalankan program selama 3 sampai 8 minggu maksimal, di mana melalui program ini Anda akan mendapatkan pengayaan bahasa Inggris dan juga mengenai budaya Amerika. Kalau setelah program, Anda juga diperbolehkan untuk menjalani post-academic training dan juga internship. Selain itu, visa J untuk menerima beasiswa serta keluarga yang dibawanya juga akan dibantu. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak ada batasan usia untuk melamar beasiswa Fulbright. Nah, kira-kira dari sini sudah tertarik ya untuk melamar beasiswa. Apa saja sih kira-kira kesempatan yang terbuka untuk rekan-rekan semuanya supaya bisa bergabung seperti Fulbrighter yang tahun 2019 ini? Berikut ini adalah 3 program utama kami. Yang pertama adalah Fulbright Master's Degree, kedua Fulbright PhD, dan ketiga adalah Fulbright Visiting Scholar. Program yang kami tawarkan, beasiswa Fulbright, itu terbuka untuk semua bidang studi, kecuali yang sifatnya klinis, di mana di sini mahasiswa harus berkaitan atau bersinggungan langsung dengan pasien. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu Fulbright Master's Degree. Persyaratannya mudah, yaitu hanya cukup memiliki gelar S1, IPK minimal 3, minimum ITP TOEFL-nya 550, dan tidak ada batasan usia. Di mana untuk nanti masa pembiayaannya adalah selama 2 tahun. Adapun untuk Fulbright PhD, Anda harus sudah punya S2 kalau mau melamar program ini, boleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kami tidak ada persyaratan khusus ya. Nah, yang penting Anda sudah punya gelar S2, minimal IPK 3, minimal TOEFL ITP-nya 575, dan diutamakan bagi mereka yang bersedia mengajar di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi. Dan seperti halnya Master's Degree Program, tidak ada batasan usia. Masa pembiayaannya adalah untuk 3 tahun. Adapun untuk batas pengiriman aplikasi, itu ada di 15 Februari. Nah, ini teman-teman, Anda bisa melihat timeline untuk program MA dan PhD. Di sini terlihat lama mungkin ya. Wah, deadline-nya 15 Februari, tapi baru berangkat tahun depannya, yaitu tahun di bulan Juni sampai dengan September. Apa yang terjadi di sana? Nah, ini adalah serangkaian proses yang nanti Anda akan ikuti. Melalui beasiswa Fulbright, Anda melamar dulu beasiswanya. Nanti setelah Anda lolos setelah tahap wawancara, yaitu di bulan April dan Mei, kami akan daftarkan Anda untuk tes TOEFL, IBT, dan GRE atau GMAT test sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh kampus, di mana nanti hasil tes ini kami akan ajukan untuk proses pendaftaran ke kampus di Amerika yang 4-5 kampus itu tadi. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan informasi penempatan di salah satu kampus yang Anda pilih, maka Anda akan diundang untuk mengikuti pre-departure orientation di bulan Juni sampai dengan atau bulan Juli. Biasanya pre-departure orientation ini berlangsung selama 3-4 hari, dan pada acara tersebut Anda bisa ketemu dengan alumni dari berbagai bidang studi yang menjadi mentor acara, dan juga Anda bisa networking dengan sesama Fulbrighter, baik Fulbrighter Indonesia maupun Fulbrighter Amerika Serikat yang berada di Indonesia pada saat tahun ajaran tersebut. Setelah itu barulah Anda berangkat ke Amerika. Kami juga memiliki program Fulbright Visiting Scholar bagi mereka yang punya gelar S3 dan ingin melakukan penelitian pasca doktoral di Amerika Serikat.
TOEFL tidak dipersyaratkan, namun akan memudahkan apabila Anda sudah mempunyai atau menghubungi rekan peneliti atau profesor di institusi di Amerika. Dan tentunya karena ini adalah program penelitian, maka kalau Anda bersedia mempublikasikan hasil penelitian di jurnal lokal maupun internasional, tentu Anda akan sangat diprioritaskan. Tidak ada batasan usia dan untuk masa pembiayaannya 3-6 bulan. Ada juga kesempatan bagi mereka yang ingin meneliti tentang isu-isu yang seputar Amerika dan ASEAN. Namanya adalah Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Initiative. Anda harus punya gelar minimal S2 atau S3, IPK minimal 3, minimal TOEFL harus memenuhi persyaratan, dan juga tidak ada batasan usia, serta diutamakan bagi mereka yang sudah menghubungi rekan peneliti di Amerika Serikat. Masa penelitiannya sendiri adalah 3-4 bulan. Berikutnya, saya akan sampaikan kesempatan Fulbright untuk warga negara Indonesia yang bersifat nirgelar atau tidak bergelar. Yang pertama adalah Hubert H. Humphrey Fellowship Program, di mana kesempatan yang ditawarkan melalui program ini terbuka bagi mereka yang saat ini bekerja sebagai profesional di bidangnya swasta non-profit atau non-profit, dan mereka sudah punya pengalaman kerja minimal 5 tahun, dan pada saat melamar mereka dalam posisi memimpin. Jadi program Humphrey Fellowship ini menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kepemimpinan selama 2 semester di Amerika Serikat melalui berbagai program. Berikutnya ada program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant bagi mereka yang saat ini merupakan pengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Anda akan merasakan pengalaman mengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat selama 2 semester melalui program Fulbright FLTA. Mungkin saya bisa bagikan kabar gembira juga ya, bahwa Ketua Prodi Bahasa Inggris, yaitu Ibu Novi Wulandari, saat ini merupakan salah satu Fulbright FLTA Fellow dan sedang mempersiapkan keberangkatan ke Amerika ya, tepatnya ke Arizona State University. Jadi semoga nanti pengalaman beliau bisa menjadi pemecut semangat buat rekan-rekan mahasiswanya nanti untuk mendaftarkan beasiswa Fulbright, entah itu yang FLTA atau Fulbright Master's Degree atau program yang lainnya. Berikutnya yaitu ada program Fulbright DAI. Program ini terbuka untuk mereka yang saat ini mengajar di jenjang SD atau SMP atau SMA di bidang studi apapun. Jadi melalui program ini Anda akan mendapatkan pelatihan selama 1 semester di Amerika Serikat. Untuk deadline-nya sendiri, program Hubert Humphrey deadline-nya di tanggal 30 Juni, untuk FLTA di tanggal 15 April, dan Fulbright DAI adalah di tanggal 1 Maret. Biasanya Hubert H. Humphrey ini deadline-nya di tanggal 15 April juga, tapi tahun ini kami berikan perpanjangan deadline. Nah, kira-kira apa sih persyaratan dan fasilitas yang bisa kami jelaskan? Yang pertama, tentunya untuk melamar beasiswa Fulbright, Anda harus merupakan warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Selain itu, punya prestasi akademis dan juga kemampuan bahasa Inggris yang fasih, dan juga punya komitmen terhadap bidang studi yang dipilih. Dan yang tidak kalah penting adalah bersedia kembali ke Indonesia setelah studi. Nah, tadi dijelaskan bahwa tidak ada batasan usia untuk melamar Fulbright, namun kami harapkan yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk bekerja minimal 5 tahun sebelum usia pensiun. Tujuannya apa? Supaya nanti ilmu yang didapatkan di Amerika itu masih bisa ditularkan kepada sesamanya ataupun kepada institusinya, ya. Nah, untuk pendaftaran yang diharapkan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu ada formulir aplikasi, skor hasil TOEFL, surat rekomendasi, akademik transkrip dan ijazah, KTP, dan juga CV, dan semuanya diharapkan dalam bahasa Inggris.
Untuk fasilitas program, apa saja yang akan diberikan? Selama Anda mengikuti proses seleksi di Indonesia, maka kami akan menanggung semua biayanya, yaitu seperti tiket pesawat pulang pergi. Misalkan untuk kebutuhan tes TOEFL IBT di Jakarta, maka tiket PP Jakarta-Jogja, dan juga akomodasinya dan uang sakunya semuanya kami akan tanggung. Atau wawancara visa harus ke Jakarta. Nah, biaya-biaya yang berkaitan dengan wawancara visa semuanya kami akan tanggung. Dan ketika Anda sudah berangkat ke Amerika, maka yang ditanggung adalah ada biaya program, termasuk untuk kuliah atau penelitian, uang saku bulanan, dan uang buku. Serta ada tiket pesawat pulang pergi 1 kali, dan juga asuransi kesehatan. Kita masuk kepada beasiswa. Selain beasiswa Fulbright, ada 2 beasiswa, yaitu CCI Program dan Global Undergraduate Program, di mana kalau untuk CCI ini sendiri terbuka bagi mereka yang saat ini bekerja di level pemula, yaitu mereka yang pengalaman kerjanya 1 sampai dengan 5 tahun. Melalui program CCI ini, para penerima beasiswanya akan mendapatkan kesempatan untuk studi di Amerika selama 2 semester di berbagai community college di Amerika Serikat. Tentunya yang dipelajari nanti adalah hal yang berkaitan dengan expertise yang ingin dikuasai dan ingin didalami ketika kembali bekerja di Indonesia. Program ini terbuka untuk mereka yang saat ini statusnya masih hanya lulusan SMA, itu boleh mendaftarkan diri, yang penting sudah punya pengalaman kerja tetap, ya. Jadi lulusan SMA boleh, lulusan diploma 1, 2, atau 3 boleh, diploma 4 juga boleh, lulusan S1 juga boleh. Tapi kalau untuk lulusan S1, kami berikan batasan bahwa jurusan yang dilamar ketika di Amerika nanti itu berbeda dengan jurusan yang diambil ketika S1. Contohnya, S1-nya bidang jurnalistik, tapi ketika bekerja di bidang marketing, dan yang bersangkutan ingin mendalami bidang marketing, nah dari situlah yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan untuk melamar CCI program. Program yang terakhir adalah Global Undergraduate Exchange. Ini adalah program pertukaran mahasiswa S1 atau D4. Jadi bagi Anda yang ingin merasakan kuliah di Amerika Serikat selama 1 semester, silakan lamar program ini. Ini bukan merupakan program percepatan kuliah, tapi program ini memberikan Anda kesempatan untuk merasakan pengalaman. Bagaimana sih kalau kuliah di jurusan yang sama, tapi di Amerika? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti apakah kredit yang diambil bisa ditransfer ke universitas yang ada di Indonesia? Misalkan, itu perlu Anda tanyakan lagi kepada universitas Anda masing-masing. Batas waktu pendaftarannya, CCI program adalah di 1 Desember, Global Undergrad di tanggal 31 Desember. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai apa saja beasiswa Fulbright, apa saja persyaratannya, silakan masuk ke website Aminef, www.aminef.or.id, atau follow kami di sosial media. Kami punya Facebook page, Aminef_Fulbright Indonesia. Setelah itu di Instagram, ada juga di @Fulbright_Indonesia, dan juga ada Twitter di @FulbrightID. Dan kalau ada punya pertanyaan, kalau misalkan kebetulan lagi ke Jakarta, boleh langsung datang ke Intiland Tower lantai 11 atau telepon, tidak harus ada appointment terlebih dahulu. Silakan, kantor kami buka kecuali libur kalender Indonesia dan juga Amerika Serikat. Atau Anda juga bisa sampaikan via email ke 2 alamat email yang tertera di sini. Atau Anda juga bisa masuk ke website Aminef, lalu Anda scroll sampai ke bawah page-nya, Anda akan menemukan form contact us, maka Anda bisa mengirimkan email, mengirimkan pertanyaan lewat situ. Oke, kalau Anda juga menemukan komentar postingan yang relevan dengan pertanyaan Anda, silakan berikan komentar di sana.
Jadi tunggu apa lagi? Mari kita kuliah ke Amerika dan mari melamar beasiswa Fulbright sehingga Anda menjadi seorang Fulbrighter. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Novi. Iya, terima kasih banyak Bu Mita, lengkap sekali informasinya dan tentunya sangat menarik sekali, sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, langsung saja tadi menariknya sayang kalau kepotong lama-lama, jadi kita langsung saja menuju Bu Yusefa Iswandari untuk membagikan pengalamannya langsung. Ini sekarang beliau sedang ada di Amerika Serikat, jadi langsung saja Bu Yusefa, monggo di-sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti acara hari ini. Terima kasih juga kepada Universitas Sarasvati Yogyakarta, Prodi Sastra Inggris, Ibu Kaula, dan juga para peserta semua. Mungkin saya share PowerPoint juga ya. Kalau di Meet tuh nggak ada fitur wave ya, fitur wave. Jadi nanti kalau misalnya kita QA session gitu, gimana? Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah ya? Oke. Baik, saya mungkin akan sedikit men-sharingkan pengalaman Fulbright saya. Tetapi saya rasa semua sudah dirangkum dengan sangat-sangat baik di presentasinya Mbak Mita dan juga di video yang sudah ditayangkan tadi. Ini saya dari Universitas Sanata Dharma, mantan dosennya Mas Anggi atau Pak Anggi, dosen di Unrio ya. Oke. Nah, saya adalah penerima beasiswa Fulbright untuk master's degree di Arizona State University dan saat ini saya menerima Dictive Fulbright untuk program S3 di The Ohio State University. Saya mau buat disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya tidak ada yang spesial dari saya. Jika nanti teman-teman berpikir ini 2 kali menerima beasiswa Fulbright ini pasti pandai sekali dan cemerlang. Saya katakan tidak. Saya berangkat dari pengetahuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Inggris yang sangat-sangat nol. Saya tidak suka bahasa Inggris. Waktu SMA saya sering sekali bolos, skip kelas bahasa Inggris karena saya tidak suka sama sekali. Saya sering sembunyi di kantin ataupun di kamar mandi, lalu saya dimasukkan ke BK untuk dinasehati dan lain sebagainya. Ini menggambarkan betapa saya tidak menyukai bahasa Inggris. Lalu ketika lulus SMA, bapak saya memaksa, quote and quote, saya untuk masuk program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Alasannya sederhana, karena tante saya bekerja di sana. Jadi alasannya kurang akademis. Nah, saya pernah tumbuh bersama dengan Pak Hasan Sadli selama 1 semester ketika semester 1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Tumbuh bersama di sini artinya adalah karena saya memang sangat memiliki keterbatasan bahasa Inggris, lalu saya berpikir memang saya harus berjuang to stay di prodi itu supaya saya bisa survive. Maka yang saya lakukan adalah setiap pagi selama 1 semester dari jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, saya membuka kamus Pak Hasan Sadli, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris ke Indonesia, untuk menghafalkan semua kata-kata yang ada di kamus Pak Hasan Sadli dari A to Z. Itu selama 1 semester ya. Jadi don't try that at home sebenarnya. Tapi karena memang saya menyadari bahwa saya sangat lemah di bahasa Inggris, itu salah satu cara awal saya to survive di prodi saya. Sampai akhirnya saya bisa meningkatkan vocabulary saya. Jadi saya akan berangkat dari sana supaya teman-teman merasa teryakinkan bahwa
semua bisa mencoba, siapapun, dan berangkat dari background dan kemampuan seperti apapun. Tapi nanti intinya adalah komitmen ya, nanti saya akan jelaskan. Baik, Mbak Mita meminta saya untuk menyampaikan motivasi kuliah ke Amerika Serikat itu sebenarnya apa. Motivasi utama yang sangat-sangat sederhana adalah saya tuh pengen pegang salju. Jadi waktu kecil dan juga waktu sudah kuliah itu saya sering membaca buku-buku cerita, novel dan lain sebagainya. Itu ada yang ceritanya scene-nya ada di salju. Nah, dari situ muncul keinginan saya untuk pegang salju. Yang kedua, saya ingin berkunjung ke Gedung Putih, Golden Gate, Brooklyn Bridge, Grand Canyon, dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan inspirasinya dari membaca buku, memang membaca buku-buku cerita, membaca berita, dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih ke akademis ya, belajar budaya lain. Karena saya tahu dari membaca buku-buku itu bahwa di Amerika Serikat saya tidak hanya akan bertemu dengan orang-orang Amerika, karena saya akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Nah, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, yang saya maksud di sini adalah kemampuan berbahasa Inggris itu tidak hanya 4 skills ya, jadi listening, speaking, writing, and reading. Karena terutama karena saya pengajar bahasa Inggris, maka kemampuan berbahasa Inggris itu harus dimaknai bahwa orang yang bisa berbahasa Inggris tidak cukup memiliki kemampuan yang bagus di 4 skills itu, tetapi juga budaya, dan saya rasa budaya itu sangat penting. Maka saya ingin meningkatkan my ICC. ICC itu adalah Intercultural Communicative Competence saya, dan itu akan bisa saya dapatkan lebih ketika saya berada di negara Amerika. Lalu merasakan suasana akademik di dalam kelas. Nah, di foto itu di sebelah salju itu adalah suasana saya dan teman-teman belajar. Kalau teman-teman lihat di sebelah saya itu teman dari Korea, sebelahnya lagi dari Rusia, yang di sebelahnya lagi dari Cina, lalu mas-mas yang mau dada-dada itu dari Taiwan, lalu ada satu dari Afrika dan satu dari Meksiko. Jadi bisa dibayangkan bahwa suasana akademik di dalam kelas itu sudah seperti sebuah dunia yang diperkecil di dalam kelas begitu ya. Lalu memperluas jaringan dalam hal ini tentu saja karena saya bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, maka jaringan saya, networking saya akan menjadi sangat luas. Itu motivasi kuliah saya ke Amerika Serikat. Nah, kenapa saya memilih beasiswa Fulbright? Ada banyak sekali alasannya, dan sebenarnya sudah terangkum di dalam video tadi yang sangat merepresentasikan pemikiran saya juga. Betul yang disampaikan bahwa beasiswa Fulbright adalah beasiswa yang sangat prestigious. Ketika saya S2, di tahun kedua saya bekerja sebagai graduate assistant di College of Education Preschool dengan anak-anak kecil. Setiap kali pimpinan saya memperkenalkan siapa saya kepada orang tua anak-anak yang berada di preschool, respon pertama mereka adalah, wow, you must be excellent, gitu. Karena mereka di Amerika sendiri, beasiswa Fulbright ini terkenal sangat prestigious di kalangan masyarakat Amerika. Jadi yang mereka sampaikan adalah ketika ada orang bisa sampai di Amerika dengan beasiswa Fulbright itu outstanding and excellent. Lalu yang kedua, beasiswanya full funding seperti yang Mbak Mita sampaikan tadi. Jadi saya waktu itu berangkat, waktu S2 itu hanya berbekal koper dan uang 1 juta. Itu uang rupiah ya, yang saya gunakan untuk ketika saya transit. Itu saja, sisanya sudah tidak ada. Jadi benar-benar full funding sampai ke health insurance yang sangat mahal di sini, itu pun di-cover oleh Fulbright. Berikutnya, menurut saya beasiswa Fulbright itu beasiswa yang humanis. Humanis itu memanusiakan manusia. Jadi tidak hanya memberikan beasiswa, suruh berangkat, lalu tidak diurusi lagi. Bahkan sampai detik ini ketika saya sudah enroll di kuliah saya ini dengan mudah sekali masih bisa berkomunikasi dengan PO saya, program officer, dan mereka itu sangat baik dan sangat helpful, fast response.
Bahkan ketika itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan job desk para PO di Aminef ini ya. Mereka tetap membantu dan mengupayakan solusi-solusi. Humanisnya juga, karena saya merasa bahwa saat ini saya sudah berkeluarga, maka saya merasa bahwa saya juga beasiswa ini atau studi ini tidak hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk ini adalah beasiswa suami saya dan anak saya. Maka saya memang memutuskan untuk membawa keluarga saya ke Amerika. Nah, waktu proses membawa keluarga saya itu pun saya merasa bahwa saya sangat-sangat dibantu oleh Aminef dalam hal ini. Bahkan untuk keberangkatan mereka mengurus visa dan lain sebagainya itu dibantu oleh Aminef. Maka saya mengatakan bahwa beasiswa ini adalah beasiswa yang humanis, memanusiakan manusia. Lalu beasiswa yang tidak hanya menawarkan beasiswa saja, tadi kalau kita lihat di video dan penjelasan Mbak Mita, kita sudah sangat tahu bahwa yang ditawarkan itu bukan hanya beasiswa. Jadi dikasih uang, kita suruh berangkat ke Amerika, kita suruh belajar. Tidak. Tetapi ada program-program lain before, within, and after the study. Nah, yang before-nya tadi itu seperti pre-departure orientation ya. Itu adalah salah satu bagian dari program. Lalu within-nya itu kami seharusnya dari Februari sampai April kemarin diberikan enrichment program, itu diberangkatkan ke negara bagian lain untuk mengikuti program istilahnya update ilmu bersama Fulbrighters di seluruh dunia. Tapi karena COVID dilakukan secara online. Nah, yang terakhir adalah networking yang sangat kuat, dan ini sangat-sangat saya rasakan ketika saya menjadi seorang Fulbrighter, baik lewat program dalam negeri, luar negeri maupun alumni. Dari dalam negeri bahkan sebelum berangkat saja sudah dirasakan. Di foto di samping name tag saya itu adalah Fulbrighters 2019 dari Yogyakarta. Maaf ada beberapa yang kepotong. Ada yang dari UGM, ada yang dari UNY, UMY, mana lagi ya? Iya, Sanata Dharma, saya. Nah, ini adalah teman-teman dari Yogyakarta yang saya baru ketemu itu ketika mengikuti pre-departure orientation. Dan for your information, biasanya Aminef itu kalau melakukan pre-departure orientation tuh nggak main-main ya. Kami diinapkan di hotel berbintang 5 yang saya sendiri belum pernah menginap sebelumnya. Kalau tidak karena Aminef, mungkin saya tidak akan pernah menginap di hotel berbintang 5. Lalu di bawah itu yang ada banner Fulbright, itu ketika saya mengikuti pre-academic training. Jadi di bulan Juli saya berangkat, tapi tidak langsung ke Ohio. Saya diberangkatkan ke Kansas State University untuk mengikuti program pre-academic training selama 3 minggu. Dan di sana saya bertemu dengan Fulbrighters dari negara lain, sebanyak 36 negara lain. Jadi bisa dibayangkan teman-teman bagaimana senangnya saya bertemu dengan teman-teman lain dari 36 negara. Itu sangat memperkaya ilmu dan juga networking bagi saya. Nah, di sebelahnya itu jadi begini, di Facebook itu ada Facebook untuk Fulbright seluruh dunia. Biasanya kami akan posting-posting di sana. Nah, suatu hari ada 3 orang dari Brazil itu mengontak saya, tidak mengontak saya, posting di Facebook itu lalu mengatakan saya ingin ke Yogyakarta, apakah ada alumni Fulbright di sana. Lalu saya dan satu teman dari IAIN Sunan Kalijaga membalas bahwa kami ada di Jogja dan siap untuk bertemu dan membantu. Lalu kami bertemu, janjian di titik 0, lalu kami menemani mereka ke alun-alun, lalu berjalan sepanjang Malioboro, mengenalkan Beringharjo dan makanan-makanan snack-snack pasar Beringharjo ya. Lalu kami makan di angkringan di dekat stasiun Tugu dan mereka sangat senang. Nah, ini kami bertemu itu di situ, baru bertemu di situ dan kami bisa ngobrol dengan baik. Saya rasa itu salah satu keuntungan menjadi Fulbrighter karena kita bisa memperluas networking. Foto yang di atas itu adalah ketika saya wisuda S2 di Arizona State University. Beda ya wisudanya karena kita nggak harus bangun subuh jam 3 untuk ke salon, untuk sanggulan dan lain sebagainya. Jadi kita datang saja menggunakan baju biasa lalu wisuda.
Nah, pengalaman belajar dan hidup di Amerika Serikat, mungkin teman-teman penasaran ya. Ada beberapa yang menyampaikan ke saya itu ada rasa ketakutan. Apakah di Amerika itu bisa survive atau di Amerika bisa beradaptasi, ataukah di Amerika itu cocok dengan kita atau tidak begitu. Saya akan mengatakan pengalamannya menyenangkan, membuka wawasan, memperkaya teman, memperkaya budaya, dan juga mengasah 3C. 3C ini saya ambil dari Universitas Sanata Dharma ya. Competence, itu kemampuan secara akademik, conscience, itu suara hati, dan compassion, itu kepedulian terhadap sesama. Nah, pengalaman belajar dan hidup di Amerika Serikat, saya rasa, sepertinya ada masalah teknis oleh Bu Yusefa. Kita tunggu sebentar mungkin. Iya. Bu Yusefa, bisa mendengar suara kami? Oke. Baik, sambil menunggu Bu Yusefa berhubungan dengan kendala teknisnya, tadi sangat menarik sekali sekilas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mita dan Bu Yusefa terkait program beasiswa Fulbright itu sendiri, kemudian hal-hal yang ditawarkan juga sangat menarik. Saya sendiri kalau boleh sedikit sharing, mungkin ketika tahun kemarin gitu ya, melamar untuk mengikuti program FLTA, ini memang benar yang disampaikan oleh Bu Mita dan juga Bu Yusefa, semuanya tercover. Dari waktu saya tes, tiba-tiba sudah disuruh menghubungi salah satu ya sudah Bu ya. Oh iya. Baru enak cerita ya, saya lanjutkan lagi. Iya, silakan Bu, silakan. Sebentar, saya coba connect. Saya cerita sedikit ini tadi Bu, ketika Bu Yusefa ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu melamar untuk program FLTA. Jadi memang ketika tes kita sudah di cover semuanya, kita disiapkan hotel, kita disiapkan tiket pesawat gitu ya, pulang pergi, kemudian masih dapat uang saku juga gitu ya. Udah betul. Monggo Bu Yusefa bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya pengalaman belajar dan hidup di Amerika Serikat saya bisa dikatakan menyenangkan. Kunci utamanya adalah be visible. Itu adalah pesan salah satu dosen senior saya. Jadi dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita itu berusaha untuk visible atau terlihat. Terlihat dalam artian selalu mencoba untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang ada ya. Lalu make friends, itu salah satu cara kita untuk survive. Kalau orang tua saya bilang bertemanlah sebanyak-banyaknya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena itu akan membuat kita hidup dimanapun kita berada. Lalu try itu dalam artian coba saja, apapun yang baik untuk dilakukan sebaiknya dicoba saja. Nah, ini foto-foto di sini menggambarkan beberapa aktivitas saya. Yang pertama itu adalah aktivitas saya bersama teman-teman mengikuti kelompok IFI, International Friendship Incorporation. Bu Yusefa, mohon maaf, PPT-nya belum muncul, mungkin bisa diulang kembali. Sebentar. Share. Sudah muncul belum? Belum kan? Mas? Belum muncul kan? Bagaimana Ibu?
Yusefa. Ya, baik, Bu Yusefa masih mengalami sedikit kendala teknis. Apalagi ya, Bu Mita, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau dari saya tadi ya, menarik sekali dan worth it untuk dicoba gitu. Kalau saya berkaca dari sesi informasi beasiswa Fulbright baik yang online maupun offline, terutama biasanya mereka, audiens kami itu memang rata-rata ingin kesempatan untuk melamar Fulbright Master's Degree program, dan setelah itu yang ingin diketahui lebih banyak itu adalah terkait dengan timeline beasiswanya, kenapa lama sekali dan lain-lain. Nah, bila Anda menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright, Anda nanti didaftarkan untuk tes TOEFL entah itu di Jogja, entah itu di Jakarta, tergantung dengan ketersediaan slot untuk tes di tes center yang resmi. Nah, apabila ada satu kali Anda dirasa tesnya masih kurang baik, maka ada kemungkinan untuk diteskan yang kedua, bahkan sampai dengan maksimal ketiga kalinya. Jadi, disinilah kenapa timeline itu sangat panjang sekali. Karena kami juga perlu mengakomodir adanya alokasi waktu yang diharapkan, yaitu kurang lebih 1 bulan dari tes yang pertama kepada tes yang berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah itu, salah satu yang kami biasanya selalu tekankan kepada mereka yang ingin melamar Fulbright, silakan untuk eksplorasi pilihan-pilihan kampus di Amerika Serikat, tapi jangan hanya melihat dari namanya saja yang terkenal. Nah, biasanya kan kita melihat, oh saya maunya kuliah di Harvard atau Columbia, karena orang-orang saya taunya kampusnya yang itu. Nah, itu adalah cara yang salah sebetulnya untuk bisa mengeksplorasi pilihan kampus. Karena kenapa? Dengan adanya banyak sekali kampus di Amerika Serikat, ada 4.000 kampus, nah mereka ini memiliki spesialisasi yang sangat berbeda-beda sekali. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dipilih. Contohnya kalau sepanjang pengetahuan saya ya, untuk prodi bahasa Inggris misalkan, itu ada Arizona State University, seperti kampusnya Mbak Yusefa. Terus setelah itu ada juga kampus Lehigh University. Dia sangat bagus di bidang instructional technology, untuk education itu dia sangat bagus sekali. Terus setelah itu ada juga kampus yang lainnya di Arizona, di University of Arizona pun juga ada, atau di Northern Arizona University. Itu 3 kampus yang tadi saya sebutkan hanya di state Arizona saja. Nah, sementara untuk di state lainnya itu akan sangat banyak lagi pilihan yang lainnya. Jadi yang perlu ditekankan kepada mereka yang memang berniat untuk melamar beasiswa Fulbright, itu Anda diharapkan sudah punya tujuan studi yang spesifik dalam hal pemilihan bidang studinya. Misalkan untuk prodi bahasa Inggris lagi ya, saya berasumsi di sini banyak rekan-rekan dari prodi bahasa Inggris. Misalkan tentunya kita tidak bisa memilih lagi hanya sastra, bahasa Inggris atau literature. Nah, itu sesuatu yang terlalu luas. Jadi Anda perlu eksplorasi lagi kira-kira apa yang Anda ingin perdalam lebih lanjut. Nah, kalau saya bisa bagikan, mungkin kita bisa eksplorasi sama-sama ya, bahwa Fulbrighter yang menerima beasiswa Fulbright ini di bidang bahasa Inggris itu sangat banyak sekali namanya. Saya akan membagikan website Aminef, di mana nanti teman-teman setelah acara ini silakan untuk eksplorasi sendiri ya. Di mana sih cara mencari atau mengeksplorasi nama-nama alumni kami. Nah, ini kita masuk ke website Aminef, www.aminef.or.id. Nanti teman-teman masuk ke sini, Grantees and Alumni. Setelah itu, Anda bisa scroll ke bawah, yaitu di Alumni Directory.
Dimana kalau ada Anda klik di sini akan keluar dua bendera, yaitu bendera Amerika dan bendera Indonesia. Di sini menggambarkan detail dari profilnya. Kita masuk ke yang bendera Indonesia, di mana kita akan menemukan kurang lebih 2.800 nama penerima beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef. Nah, dari sini kita bisa eksplorasi. Anda bisa tahu mereka namanya siapa, bidang studinya apa, home institution, host institutions, grant, scholar institutions. Jadi ini adalah data umum yang kami bagikan dengan publik. Misalkan nih, penasaran, kira-kira yang asalnya dari Jogja itu siapa saja ya? Nah, tinggal nanti Anda ketik di sini dengan keyword Yogyakarta, terus nanti di search. Nah, nanti Anda akan bisa melihat ada ternyata 56 orang yang per database kami saat ini mereka berasal dari Yogyakarta. Atau misalkan tadi saya contohkan bahasa Inggris ya, jadi kita pakai keyword English. Nah, kita search, oh ternyata ada berbagai macam, tidak hanya English saja, tapi termasuk pistol, tackle di dalamnya ada 251 entry. Jadi rekan-rekan bisa tahu kira-kira siapa berasal dari mana dan dulu kuliahnya di mana. Nah, ini kira-kira penampakannya seperti ini. Nah, jadi ini semoga bisa membantu juga untuk ketika browsing. Tapi untuk browsing lebih lanjutnya lagi, untuk pilihan kampus yang lebih banyak, itu kami sarankan Anda untuk konsultasi dengan Education USA Indonesia. Ya, jadi mereka bisa bantu dari kampus-kampus yang Anda inginkan tersebut, mana yang memang benar-benar menyediakan jurusan yang Anda inginkan. Mereka bisa membantu untuk menjuruskan atau memfokuskan risetnya. Baik, terima kasih banyak Bu Mita. Ini Bu Yusefa sudah join lagi dengan kami dan Bu Yusefa mengalami kendala teknis terkait presentasi PowerPoint dan ini akan dibantu oleh salah satu tim kami. Mas Galang mungkin bisa membantu untuk mempresentasikan ya. Baik. Monggo waktu dan tempat saya berikan ke Bu Yusefa. Baik, terima kasih ya. Maaf semuanya, ini hari ini kok tumben laptop saya manja. Hari ini saya memang ada 3 webinars ya, dan 1 Zoom, jadi mungkin dia lelah. Baik, sebelumnya Mas Galang, ya, oke, ini saja. Atau ini saya mulai. Jadi ini saya dan teman-teman mencoba bergabung di IFI, International Friendship Inc. Itu adalah organisasi yang membantu khususnya international students untuk beradaptasi dan juga menemani ketika kita merasa lonely ya, atau sendirian. Nah, ini tidak hanya di tempat saya di Ohio, tetapi ada di beberapa negara bagian. Jadi nanti bisa di search aja, lalu bisa dilihat websitenya. Yang di sebelah ini ketika saya mengikuti kegiatan mendaftar sebagai panitia di Thanksgiving di kampus saya. Ya, jadi saya memang berusaha untuk ya itu tadi be visible, make friends dan mencoba hal-hal baru yang mungkin akan membantu saya untuk networking. Boleh selanjutnya Mas Galang? Oke, nah ini pengalaman belajar dan hidup di tengah pandemi ya. Kemarin saya ada pesan ini, mungkin ini cukup menarik saat ini ya. Tidak apa-apa, kami baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kuncinya menurut saya adalah stay happy, stay healthy, stay kind. Itu yang saya selalu coba lakukan setiap hari. Jadi memang ada pandemi, ada kemarin protes dan riots, itu menurut saya memang sudah menjadi bagian dari mungkin dari perjalanan yang perlu dilakukan atau dijalani, tapi menurut saya yang paling penting adalah positive mind itu. Jadi apapun yang terjadi kita tidak boleh fokus kepada masalah itu. Kalau saya pribadi lebih ke fokus ke solusi ya, dan mungkin blessings yang ada di balik pandemi tersebut. Saya jadi bisa yoga setiap pagi secara rutin selama 20 menit seperti itu.
Nah, apa yang terjadi di sini semua baik-baik saja karena saya merasa mendapatkan dukungan dari kampus. Email-email yang memotivasi setiap hari itu selalu berdatangan dari the presidents of university. Lalu juga website-website dari kampus yang menawarkan misalnya pendampingan psikologi dan lain sebagainya. Jadi semua sangat lengkap. Lalu dukungan advisor, bahkan advisor di hari pertama dinyatakan lockdown itu lalu meng-email kami memastikan, menanyakan tempat tinggal kami, apakah on campus, off campus, lalu memastikan bahwa bimbingan-bimbingannya baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan belanja, itu yang ibu saya khawatirkan. Bisa ke pasar nggak, nak, katanya. Nah, semua saya lakukan, langsung saya lakukan, karena saya mengikuti aturan stay at home order ya, dan ini sudah selama 3,5 bulan, saya itu rebahan saja di dalam apartemen, tapi insya Allah rebahannya berfaedah. Itu semua saya lakukan online dan mudah sekali. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah ketika ada sesuatu yang berubah itu memang kita harus bisa beradaptasi. Saya beradaptasi dengan mencari tahu online shopping itu seperti apa dan tempat-tempat yang bisa melakukan online shopping itu seperti apa. Justru malah enak loh ternyata karena di online shopping itu saya seperti punya personal shopper. Nah, salah satu contohnya itu ada supermarket Aldi, itu saya bisa berkomunikasi dengan yang membelanjakan. Lalu saya bilang kalau nggak ada yang organik nggak usah ya, dibatalin aja seperti itu. Jadi nambah teman lagi kan. Gitu. Lalu satu yang perlu diingat adalah we are not alone. Jadi waktu Lebaran kemarin itu meskipun nggak bisa kumpul bareng, harus social distancing, saya dan teman-teman Indonesia itu melakukan sebuah kegiatan yaitu tukar-tukaran makanan. Tukar-tukaran makanan, jadi memang kami nggak bisa berkumpul makan kupat opor bersama-sama, lalu kami masak, kami bertemu di depan pintu menggunakan sesuai himbauan, menggunakan masker dan lain sebagainya, jaga jarak, lalu kami bertukar makanan begitu. Nah, dukungan teman itu juga luar biasa, makanya saya katakan tadi make friends, karena ketika kita ada musibah kita pun akan sangat mudah untuk mendapat bantuan. Jadi kemarin saya ada musibah, saya harus ke emergency room. Saya sudah mengurung diri selama 3 bulanan, tidak keluar sesuai anjuran. Tahu-tahu saya harus keluar untuk pertama kalinya dan harus ke emergency room karena saya mendapat musibah. Nah, di situ teman-teman saya, tidak hanya teman-teman Indonesia, tapi teman-teman dari negara lain, semua membantu saya. Ada yang menyebut saya, mengantarkan saya kontrol, karena saya nggak punya mobil, teman saya punya mobil, itu sampai dianterin ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah buat saya. Oh ya, dan untuk teman-teman Muslim terutama, jangan khawatir, mungkin selama ini berpikir, aduh kalau di sana bagaimana ya, sulit atau tidak. Kampus-kampus itu menyediakan praying room dengan sangat mudah, aksesnya. Lalu kalau di tempat kami itu dekat dengan masjid, lalu halal supermarket itu sangat bisa diakses dengan baik. Dan kebetulan kalau di Ohio ini saya merasa bahwa toleransi beragamanya sangat tinggi. Jadi ketika teman-teman IFI itu memberikan makanan-makanan gratis, itu mereka sudah memastikan bahwa makanan-makanan itu halal. Karena yang mengambil tidak hanya teman-teman yang katakanlah dari non-muslim ya, karena yang mengikuti IFI seperti bisa dilihat tadi juga ada yang berhijab. Jadi mereka sudah memastikan bahwa makanan-makanan itu halal, jadi nggak perlu khawatir. Begitu. Boleh lanjut, Mas Galang? Oke, mungkin bisa diklik aja, di-fullkan semua. Nah, tips dan saran singkat dari saya, seperti yang disampaikan Mbak Mita tadi, ada syarat-syarat yang sudah sangat lengkap. Menurut saya yang perlu diingat adalah ada yang bisa dilakukan atau dipersiapkan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi ada yang tidak bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Application form itu bisa dilengkapi selama 1 minggu, selesai. Itu mudah sekali. Tetapi untuk knowledge, academic readiness, curriculum vitae, study objective, personal statement, and English proficiency, itu tidak bisa disiapkan dalam waktu 1 minggu. Terutama CV, menurut saya itu CV penting sekali. Dan kemarin waktu saya wawancara, di wawancara itu memang fokusnya di CV dan dikatakan bahwa CV saya kuat karena saya secara konsisten itu melakukan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat. Meskipun yang saya lakukan masih skala lokal katakanlah,
tetapi saya dikatakan cukup konsisten setiap semesternya selalu melakukan 3 kegiatan itu, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi list 5 ini memang yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, karena CV sendiri menulisnya mungkin bisa semalam, tetapi kan tidak mungkin dituliskan dalam semalam kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak bisa mengisi di situ ya. Jadi kalau bisa yang kelima ini disiapkan jauh-jauh hari. Misalnya teman-teman mahasiswa yang masih S1 berencana untuk S2, mulailah membangun CV dari saat ini. Bagaimana caranya? Berkegiatan, publikasi, dan melakukan mungkin prestasi-prestasi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau menurut saya, anything is possible as long as we have commitment. But always remember that commitment is an act, not a word. Itu yang selalu saya pegang. Akhirnya saya bisa ke Golden Bridge dan juga bisa ke Grand Canyon ya. Foto-foto ini asli ya, nggak tipu-tipu ini. Akhirnya saya bisa ke sana. Next, Mas. Oke, nah saran tambahan buat saya selain mengunjungi website Fulbright yang resmi dan Aminef, ini ada beberapa yang menurut saya sangat bagus ya. Ada kalau di Google itu bisa kok muncul blog-blog yang bercerita tentang beasiswa Fulbright, tapi ini yang saya rekomendasikan ini bagus sekali, punyanya Kak Rian Jita, itu Fulbrighter 2018. Beliau sangat berprestasi, dan yang satunya adalah teman saya sebenarnya, mantan mahasiswa saya yang sekarang dosen UPH Jakarta. Beliau membuat podcast tentang study abroad. Ini tidak hanya tentang bercerita tentang pengalaman, tetapi juga bagaimana bawa keluarga di sana, bagaimana survive, dan lain sebagainya. Jadi bisa diikuti ya podcastnya. Next. Next, Mas. Iya, Waalaikumsalam. Nah, pesan saya, don't let your dreams be dreams ya. Jangan sampai mimpinya itu hanya berakhir sebagai mimpi. Just try, because the only way to know whether we can or not is by trying ya. Next, selanjutnya. Kenapa saya berkata seperti itu? Boleh Mas diklik-klik aja. Karena ini adalah jembatan di mana saya dilahirkan, dan bukan lahir di jembatan ya, tapi di desa di mana saya dilahirkan. Saya dari Yogyakarta, tapi Yogyakarta bagian selatan. Teman-teman saya kalau membuli saya itu mengatakan Jogja coret. Karena kalau saya mau memesankan GoFood untuk ibu saya itu petanya tidak terbaca sama sekali. Jadi jembatan ini adalah jembatan masa kecil saya. Jadi saya lahir di desa, SD di desa, SMP di desa, SMA di desa. Baru mengenal kota Yogyakarta itu ketika kuliah. Ya, jadi kalau ada yang merasa tidak mampu karena mungkin dari desa, dari daerah, atau tidak bisa bahasa Inggris, I have been there. Ya, been there, done that. But I was there in Boston ketika mengikuti pre-academic training waktu S2, and I am here now. Ya, jadi waktu kecil saya menyeberang jembatan itu, but I'm here gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah beasiswa Fulbright ini milik siapapun dan bisa untuk siapapun. Yang saya katakan tadi, asal kita berkomitmen, mempunyai komitmen. Slide terakhir saya, Mas. Nah, ibu saya bilang mimpi milik siapapun, dia tidak pilih kasih. Batas mimpi kita adalah pikiran dan kemauan kita. Itu yang ibu saya katakan dulu ketika saya S1. Nah, dari situ, karena begini, bapak saya satpam, ibu saya bidan, saya tidak bisa bahasa Inggris sebelum kuliah ya. Jadi waktu itu saya mengatakan, apa bisa sih saya ke luar negeri, bahkan ke Asia, apa saya bisa? Lalu ibu saya mengatakan seperti itu. Jadi saya pikir, betul kata ibu saya, batas mimpi kita adalah di pikiran kita dan kemauan kita, apakah mau untuk mewujudkan mimpi itu atau tidak. Nah tadi Bu Kaula mengatakan saya dipanggil Kak ya. Jadi untuk teman-teman dosen di Unrio, yang merasa sudah tua, ngapain, apa ya saya bisa untuk melamar beasiswa untuk studi lanjut seperti itu, teman-teman. Umur saya 43 tahun saat ini. Jadi saya ingin meyakinkan bahwa
siapapun kita, berapapun umur kita pasti bisa, begitu ya. Dan ini akhirnya saya bisa membawa anak saya ke sini juga. Jadi jangan mau kalah sama teman-teman yang muda. Begitu ya, terima kasih. Baik, sangat inspiratif sekali pesan dari Bu Yusefa atau Kak Yusefa. Ya, baik, ini yang sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Tadi kita sudah mendengarkan informasi beasiswa Fulbright itu jenisnya apa saja sih, siapa saja yang eligible, kemudian tes-tesnya seperti apa, lalu pengalaman hidup di Amerika itu ternyata tidak menyeramkan yang di media gitu ya, bahkan cenderung sangat menyenangkan gitu. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi question and answer session. Ya, saya yakin pasti sudah banyak pertanyaan yang muncul yang ingin dikomunikasikan ke Bu Mita dan ke Bu Yusefa. Monggo yang ingin bertanya silahkan notif saya di chat, nanti saya akan panggil namanya dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Untuk yang pertama sudah notif saya dari awal, ini kebetulan Kak Haula, jadi monggo waktu dan tempat saya berikan ke Kak Haula untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Terima kasih Kak Novi atas kesempatannya. Ternyata Bu Yusefa ini awet muda, baby face ternyata ya. Tapi masih bisa dipanggil kakak kok. Enggak Bu, ini menipu Bu. Saya udah pasang itu loh, filter sama beauty plus di laptop saya. Filter jahat tapi menyenangkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget untuk narasumber yang sudah membagi pengalamannya kepada kami dan infonya. Mungkin yang menjadi highlight saya adalah program undergraduate bagi mahasiswa gitu yang diberikan kesempatan oleh Fulbright untuk menimba pengalaman kuliah di luar kampus ya. Kalau di sini ada mahasiswa dari Unrio atau dari Vise khususnya, kalau nanti mau melamar menjadi Fulbright, kami kampus siap membantu dan insya Allah bisa mengkonversi SKS yang diambil di sana ke dalam transkrip nilai. Insya Allah jangan khawatir, akan kami fasilitasi. Kemudian karena di sini sudah banyak dosen juga, teman-teman dosen dari Unrio, ada Bu Vera, ada Mas Anggi, ada Mas Gala, ada Mas Haris, dan tadi juga ada wakil rektor kami, tapi mungkin karena sinyalnya kurang jelek, jadi ada wakil rektor kami yang sudah masuk tapi keluar lagi gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya join di webinar ini. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini juga keluh kesah teman-teman juga yang pengen S3 di luar negeri adalah terkait LOA, Learning of Acceptance ya, yang biasanya menjadi syarat untuk apply beasiswa. Nah, untuk Fulbright ini apakah LOA itu menjadi syarat untuk melamar Fulbright khususnya untuk yang S3 maupun yang magister? Itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haula, mungkin bisa dijawab langsung oleh Bu Mita mungkin. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Haula. Nah, ini untuk mempermudah saya menjelaskan, saya akan share screen lagi terkait dengan timeline beasiswa Fulbright. Tadi sudah dibahas ya. Oke. Ya. Nah, batas waktu beasiswa pengiriman aplikasi untuk beasiswa Fulbright itu adalah di tanggal 15 Februari di tiap tahunnya. Dan timeline-nya itu sangat panjang. 15 Februari sampai dengan keberangkatan adalah di tahun depannya, yaitu di fall semester. Kira-kira Juni atau Juli atau Agustus sampai dengan September bahkan, sesuai dengan kalender akademik masing-masing di kampus. Nah, dengan timeline yang sangat komprehensif seperti ini kami memang membantu proses pendaftaran dari awal. Jadi, yang Anda lakukan adalah melamar dulu beasiswanya. Begitu Anda melamar beasiswa Fulbright dan sudah terpilih menjadi kandidat, maka untuk proses berikutnya itu semuanya akan kami bantu, termasuk untuk
memenuhi syarat pendaftaran ke kampus di Amerika, yaitu harus ada tes TOEFL dan GRE atau GMAT bagi mereka yang jurusannya bisnis. Terus setelah itu mendaftar tentunya kan melibatkan university application fee ya, atau biaya pendaftaran. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena biaya pendaftaran kampus itu juga kami akan tanggung. Nah, yang Anda harus cari mulai dari sekarang itu adalah pilihan kampusnya. Jadi silakan Anda riset mulai dari saat ini, mulai dari jauh-jauh hari. Kira-kira Anda inginnya kemana? Nanti ketika sudah pilihan-pilihan namanya sudah Anda dapatkan, mungkin tidak hanya 4-5, tapi mungkin sampai 10 kampus, maka dari situ Anda bisa pertajam lagi. Setelah Anda menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright, Anda bisa konsultasikan dengan placement officer yang kami mintai bantuan, yaitu beliau langsung ada di Amerika, di Institute of International Education, IIE. Mereka akan mempertimbangkan, dengan nilai itu kalau Anda sekian, terus setelah itu CV seperti ini, dengan bidang studi yang ingin dicapai, yang ingin diambil adalah bidang studi ini, jadi Anda lebih cocok kalau nanti didaftarkannya ke kampus ABCDE gitu. Jadi ada proses negosiasi di situ. Anda terlibat dalam proses itu. Tapi ketika placement officer tersebut mengirimkan aplikasi Anda ke universitas di Amerika, maka itu sudah tugas dia yang mengirimkan. Jadi dia meneruskan aplikasi Anda kepada kampus-kampus pilihan Anda. Mungkin akan lebih enak kalau Mbak Yusefa bisa bantu untuk sharing ya, bagaimana ketika proses pemilihan kampus pada waktu kuliah S3. Waktu itu bagaimana? Okay. Karena waktu itu ditawarkan untuk bisa memilih 5 universitas ya yang bisa dipilih listnya. Tentunya saya waktu itu seperti yang dikatakan Mbak Mita, saya mulai browsing itu bahkan sebelum ada proses diminta untuk memilih itu. Jadi sebenarnya begini, the moment I send the application pada awal sekali waktu saya melamar, begitu saya sudah pulang dari JNE itu saya memposisikan diri sebagai seseorang yang akan diterima beasiswa itu. Jadi di situ saya tidak berhenti ya, jadi sudah mengumpulkan atau mengirim aplikasinya lalu saya kembali rebahan, tidak. Yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan tes IBT, tes GRE, saya belajar dulu dan juga saya browsing untuk memilih universitas-universitas. Caranya adalah saya pergi ke Google, lalu saya ketik jurusan teaching and learning yang baik atau yang bagus di Amerika Serikat. Jadi misalnya the best teaching and learning department in the US universities. Nah nanti di situ di Google banyak sekali informasinya. Lalu saya mulai browsing sebagai pertimbangan saya. Yang pertama adalah memang jurusan itu mengakomodasi kebutuhan saya dan juga departemen itu ada profesor-profesor yang juga penelitiannya mirip atau sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan saya dalam memilih universitas-universitas. Yang pertama adalah sangat relatable dengan jurusan saya dan rencana disertasi saya. Yang kedua, karena saya membawa keluarga, pertimbangan saya adalah yang aman untuk keluarga saya, seperti children friendly dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Mita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk memilih kampus. Nah, kalau kami sarankan, deadline Fulbright masih tanggal 15 Februari nih. Kalau tahun depan berarti kan 15 Februari 2021 ya. Kalau memang berniat untuk melamar, itu mungkin sebaiknya mulai dari sekarang eksplorasi kampusnya. Karena dengan mengeksplorasi pilihan-pilihan kampus dan juga jurusan-jurusan yang ditawarkan, itu pada saat yang bersamaan, Anda juga akan terbantu untuk mempertajam dari essay yang nanti Anda kirimkan ke dalam form aplikasi. Jadi untuk mengirim beasiswa Fulbright, di dalam essay, di dalam online aplikasi, di dalam aplikasi tersebut, Anda akan diminta untuk menulis 2 essay, yaitu yang pertama study objektif dan personal statement. Jadi kalau Anda sudah mencarinya jauh-jauh hari, Anda sudah bisa mendapatkan bantuan. Jadi Anda akan terbantu ketika menulis essay tersebut gitu. Jadi memang Anda bisa sebutkan jurusan yang secara spesifik yang Anda inginkan dan alasannya kenapa, itu Anda bisa jelaskan lebih lancar di situ. Jadi
disarankan dari sekarang itu persiapan, termasuk juga belajar tes TOEFL IBT dan GRE itu juga tidak bisa hanya makan waktu 2 bulan ya, jadi kalau bisa belajar mulai sekarang. Baik, terima kasih banyak Bu Mita, terjawab semoga ya Bu Haula, panjang sekali dan habis ini langsung persiapan untuk mendaftar. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi yang menotif saya ada Ibu Magda Ayu. Apakah Ibu Magda Ayu masih di sini, masih bergabung? Silahkan di unmute audionya dan silahkan disampaikan pertanyaannya kepada Ibu Magda Ayu. Oke, silahkan Ibu Magda Ayu. Terdengar ya Bu ya? Iya, terdengar Bu, silahkan. Ya, saya kan ada rencana untuk mencoba yang master, tapi saya juga punya informasi bahwa untuk melamar itu nggak hanya untuk Fulbright aja nih, jadi saya mau tahu perbedaan Fulbright dengan beasiswa yang lain gitu, seperti yang PDP atau yang lainnya. Jadi saya mau tahu spesifik perbedaannya gitu. Baik, ini kalau boleh tahu Mbak Magda Ayu ini dari institusi mana ya? Maksudnya universitasnya gitu? Iya. Oh, saya halo? Ya, halo, silahkan. Saya Universitas Sumatera Utara Medan. Oh, dari Medan, jauh. Baik, begitu saja Mbak Magda pertanyaannya? Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa dijawab juga oleh Bu Mita dan Bu Yusefa, jadi tentang perbedaan beasiswa Fulbright dengan beasiswa yang lainnya. Silahkan Bu. Ya, kalau saya akan berbicara dari sisi beasiswa Fulbright saja ya. Nah, saya lagi akan berbagi PowerPoint. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi mengapa beasiswa Fulbright. Nah, yang jelas untuk program beasiswa Fulbright kami hanya menawarkan beasiswa bagi mereka yang ingin, bagi warga negara Indonesia yang ingin kuliah ke Amerika Serikat, dan di mana apabila Anda mendaftar maka Anda akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut, yaitu global networking dengan penerima beasiswa Fulbright dari negara lain seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Yusefa, bantuan proses pendaftaran ke universitasnya, bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika. Jadi Anda memang benar-benar akan memiliki PIC dengan rekanan kami di Amerika, yaitu Institute of International Education, di mana selama Anda studi, kalau ada punya masalah dan lain-lain, itu mereka yang akan membantu mengurus Anda selama Anda di sana. Terus setelah itu ada juga pre-academic training. Kalau Mbak Yusefa tadi ikut 3 minggu ya. Nah, jadi pre-academic training ini pelaksanaannya 3 minggu sampai dengan maksimal 8 minggu. Terus setelah itu kalau mau post-academic training dan internship juga dipersilahkan. Setelah itu bantuan visa J untuk pelamarannya juga kami sediakan, dan juga tidak ada batasan usia. Nah, kurang lebih itu sih ya kalau yang bisa saya sampaikan dari sisi Fulbright. Kalau untuk yang dari sisi LPDP mungkin akan lebih enak lagi kalau nanti Magda explore langsung ke website LPDP-nya gitu. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Yusefa? Kalau saya mungkin sama dengan Mbak Mita ya. Saya pikir semua beasiswa pasti ada keunggulannya dan ada yang ditawarkan masing-masing begitu. Kebetulan karena waktu itu saya memang melihatnya sesuai kebutuhan saya. Tadi sudah saya sampaikan motivasi saya untuk ke Amerika apa. Lalu saya juga memang ingin berangkat ke Amerika, maka yang saya lakukan secara otomatis saya itu sudah langsung ke Amerika Fulbright begitu untuk saya sendiri waktu S2 dulu ya, karena sepertinya dulu saya S2 itu
kalau bercanda dengan teman-teman Aminef itu, saya S2-nya waktu zaman batu gitu ya. Saya sudah terlalu lama S2 waktu itu 2006. Jadi waktu itu koneksi internet, fasilitas internet dan lain sebagainya belum ada. Lalu saya diberitahu teman saya, coba deh beasiswa Fulbright. Saya lihat, saya pelajari, dan ternyata memang beasiswa Fulbright beserta fasilitas dan tawarannya adalah yang memang saya butuhkan. Jadi waktu itu saya langsung memilih beasiswa Fulbright. Tapi betul kata Mbak Mita, mungkin jika ingin melihat perbandingannya, Mbak atau Bu Mafda bisa juga pergi ke website LPDP seperti itu. Dan ya kalau untuk saya pribadi memang yang saya butuhkan dan keinginan saya untuk bisa sampai Amerika ini memang difasilitasi sekali oleh Fulbright. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusefa. Jadi tadi sudah disebutkan apa saja fasilitas yang didapatkan atau disediakan oleh beasiswa Fulbright. Nanti bisa tinggal disandingkan saja dengan beasiswa-beasiswa lain. Begitu. Untuk yang selanjutnya saya mengundang Ahmad Misbahul Munir, ini salah satu mahasiswa saya. Silahkan Mas Babang. Bisa di-unmute suaranya dan disampaikan pertanyaannya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mita dan juga Ibu Yusefa selaku penerima beasiswa Fulbright. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau tidak salah dengar, mohon koreksinya nanti, dari 65 tahun beasiswa Fulbright itu yang diterima atau alumni beasiswa Fulbright itu sekitar 3.000-an. Kalau tidak salah setiap per tahun, berarti sekitar 50 beasiswan penerima beasiswa Fulbright. Nah, dari situ pertimbangan apa sih yang paling dominan untuk supaya diterima menjadi beasiswan Fulbright? Selain tadi kompetensi akademik yang disampaikan oleh Ibu Yusefa, kurikulum vitae dan lain sebagainya, apakah ada rencana proyek ataupun kegiatan apa yang akan dilakukan atau apa gitu, dan juga apakah dominasi persentase peluang terbesar untuk menerima diterima beasiswa Fulbright, apa di wawancaranya atau di mananya? Maksud saya adalah di bagian mananya itu. Baik. Terima kasih. Baik Mas Babang, terima kasih. Jadi yang ditanyakan intinya adalah pertimbangan apa sih yang paling dominan untuk bisa diterima menjadi penerima beasiswa Fulbright. Silahkan Bu Mita. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk apa yang membuat seorang aplikan itu lebih stand out daripada aplikan yang lain? Berarti begitu ya, kurang lebih ya. Yes. Nah, dari pihak sekretariat Aminef yang kami lihat itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi di sini kita lihat adalah ada persyaratan umum ya, tapi yang kami benar-benar lihat itu adalah bagaimana komitmen yang bersangkutan pada bidang studi yang dipilih, serta sanggup melakukan penelitian atau studi di Amerika, dan juga bersedia kembali ke Indonesia setelah studi selesai. Karena pada prinsipnya Anda diberangkatkan ke Amerika, itu Anda menjadi duta Indonesia. Jadi Anda diharapkan ya juga harus pulang ke Indonesia dan berkomitmen kepada bidang studi. Bagaimana kami tahu bahwa Anda berkomitmen atau tidak pada bidang studi? Hal tersebut biasanya akan terlihat dalam essay yang tadi saya sebutkan, ada study objective dan personal statement. Selain itu, dari track record yang disampaikan di CV. Tadi Mbak Yusefa juga sudah sampaikan bahwa beliau ini senantiasa memperbarui CV-nya dan juga aktif mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah dan lain-lain. Jadi dari situlah panitia seleksi bisa mengetahui bahwa Mbak Yusefa itu memang punya komitmen pada bidang studi yang beliau pilih. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik.
Baik, terima kasih Bu Mita. Bu Yusefa mungkin ingin menambahi sedikit? Sama seperti Mbak Mita ya, secara garis besar. Namun kalau bisa saya sarankan untuk yang terutama yang S3 ya, untuk pemilihan judul penelitian sebisa mungkin itu memang diharapkan akan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Jadi saya rasa penelitian yang akan dilakukan jika itu memiliki kontribusi yang cukup besar untuk Indonesia, saya rasa akan berpeluang lebih dibandingkan katakanlah untuk penelitian-penelitian yang mungkin ya ini penelitian saya seperti ini, tetapi ketika nanti ditanya sumbangsinya apa untuk Indonesia tidak terlalu relatable. Jadi sebisa mungkin memang topik-topik penelitian itu memang nantinya ketika kita pulang itu bisa kita kontribusikan untuk pembangunan di Indonesia, seperti itu. Jadi besar kecilnya nama kampus tidak terlalu berpengaruh Ibu ya? Tidak sama sekali, tidak sama sekali karena saya tahu ada teman-teman saya yang juga dari daerah, bukan kampus-kampus besar dan ternama, itu juga berangkat bersama-sama dengan saya. Nah kebetulan kami itu ada WA group Fulbright angkatan 2019 dan teman-teman ini juga berasal dari berbagai daerah. Tetapi yang saya lihat adalah mereka memang teman-teman yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi selama COVID ini, support system saya adalah WA group Fulbright itu. Bahkan sampai hal terkecil, katakanlah ada yang bertanya tentang informasi bagaimana cara mencuci sayuran yang aman selama COVID ini ya. Teman-teman yang dari bidang yang memang ada hubungannya itu mereka sharing, dan sharingnya itu bukan semacam opini atau apapun, mereka itu sharing berdasarkan artikel-artikel ilmiah yang memang mereka baca. Jadi memang menurut saya memang bukan masalah universitasnya, kecil, besar, ternama, terkenal atau tidak, tetapi lebih ke kemampuan kita memang. Begitu Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau saya mungkin bisa tambahkan, kalau memang ingin tahu tentang siapa saja penerima beasiswa Fulbright, terus mereka itu asalnya dari mana, dulu ketika melamar Fulbright itu mereka bekerja di mana, informasinya ada di website Aminar semuanya. Jadi